Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian. Apa itu budaya politik? Budaya politik merupakan aspek dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Semua itu diakui dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menerima ataupun menolak nilai-nilai dan norma lain. Menurut Rusadi Kanta Prawira, budaya politik adalah persepsi manusia, pola, dan sikap terhadap banyak masalah politik dan peristiwa politik. Dengan itu, budaya politik dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu aspek doktrin, dan yang kedua yaitu aspek generik. Pada aspek doktrin, di situ menekankan pada isi ataupun materi, seperti sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. Sedangkan yang kedua yaitu pada aspek generik, yang menganalisis pada bentuk-bentuk, peranan, serta ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, dan tertutup. Pembagian budaya politik. Budaya politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe yang mencerminkan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap sistem politik. Setiap tipe budaya politik menunjukkan bagaimana individu atau kelompok dalam masyarakat memandang peran mereka dalam kehidupan politik. Pertama, budaya politik parokial yang menggambarkan bagaimana masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang sangat rendah. Dalam tipe ini, masyarakat cenderung tidak tertarik dan tidak terlibat dalam proses politik atau pemerintahan. Sistem politik dianggap jauh dan tidak relevan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Situasi ini umumnya ditemukan atau ada dalam masyarakat tradisional atau yang tinggal di daerah terpencil, di mana perhatian terhadap urusan politik sangat minim. Selanjutnya, budaya politik subjek yang menunjukkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang sistem politik, tapi peran mereka terbatas pada ketaatan terhadap aturan dan kebijakan yang diterapkan. Mereka memahami bagaimana pemerintahan berjalan dan mungkin merasakan dampak kebijakan, tapi tidak aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tipe ini cenderung pasif, mengikuti perintah pemerintah tanpa partisipasi langsung dalam kegiatan politik. Nah, terus berbeda dengan kedua tipe sebelumnya, ada budaya politik partisipan. Tipe ini menunjukkan masyarakat yang aktif dalam proses politik. Mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi dan terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti partai politik, atau berpartisipasi dalam diskusi dan aksi politik. Budaya ini biasanya terlihat dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi, di mana masyarakat merasa memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Terus terakhir, budaya politik campuran, di mana dalam satu negara terdapat kombinasi dari ketiga tipe budaya politik tersebut. Beberapa bagian masyarakat mungkin lebih pasif dan menunjukkan karakteristik parokial, sementara segmen lainnya lebih aktif seperti partisipan. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendidikan, geografi, serta latar belakang sosial dan ekonomi. Budaya politik campuran mencerminkan kompleksitas hubungan masyarakat dengan sistem politik di negara-negara yang sedang berkembang atau yang memiliki keanekaragaman sosial yang tinggi. Komponen-komponen budaya politik. Komponen budaya politik sendiri itu menurut Gabriel Almond terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada orientasi kognitif, orientasi afektif, dan juga orientasi evaluatif. Nah, orientasi kognitif sendiri itu melibatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau individu gitu tentang sistem politik mungkin, atau juga aktor, mungkin juga kebijakan gitu yang terjadi di negara tempat kalian tinggal. Orientasi ini sendiri itu
mencakup seberapa banyak sih orang-orang yang tahu gitu tentang proses perpolitikan atau lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan gitu, yang ada di negara tempat kalian tinggal. Nah, selanjutnya itu ada orientasi afektif. Nah, orientasi afektif sendiri itu melibatkan perasaan atau sikap gitu, sikap emosional dari individu terhadap perpolitikan yang ada di negaranya. Hal ini itu mencakup suka atau tidak sukanya seseorang gitu terhadap lembaga politik, tokoh politik, atau mungkin juga kebijakan yang sedang berlangsung di negara tempat kalian tinggal. Yang selanjutnya itu ada orientasi evaluatif. Nah, orientasi evaluatif sendiri itu melibatkan penilaian seseorang mengenai kerja atau sistem politik atau juga aktor politik dan juga mungkin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Komponen ini itu terkait dengan nilai-nilai atau juga keyakinan individu mengenai mungkin bagaimana sih seharusnya politik ini dijalankan, bagaimana sih sistem yang ada itu seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Apakah sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat? Seperti itu. Next yaitu ada tipe-tipe budaya politik. Tipe-tipe budaya politik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan, dan yang kedua ada budaya politik berdasarkan sikap toleransi dan perubahan. Yang kedua adalah budaya politik toleransi. Budaya politik toleransi ialah budaya politik yang berdasarkan keterbukaan untuk bekerja sama dengan orang lain, bersikap netral maupun kritis terhadap ide yang lain, namun tidak mencurigai orang lain. Untuk tipe yang kedua itu adalah budaya politik yang berdasarkan sikap perubahan dan toleransi. Yang pertama ada sikap mental absolut. Sikap mental absolut ini adalah budaya politik yang lahir dari tradisi. Jadi tradisi ini adalah untuk dipertahankan sehingga lahir sikap absolut yang tidak memungkinkan untuk pertumbuhan unsur baru. Dan sikap absolut ini adalah sikap yang tidak dapat diubah dan merupakan sikap yang dianggap sempurna. Dan yang kedua adalah budaya politik akomodatif. Budaya politik ini terbuka dan bersifat menerima perubahan yang signifikan dan membangun. Karena perubahan dianggap sebagai suatu usaha yang berusaha untuk menjadi lebih baik dan menyempurnakan yang sudah.